Modifikasi CB1300X ini terbilang unik karena mesin besar Honda 1300 juga tergolong rare. Kombinasi warna gold, black, dan karbon cukup serasi, menandai sebuah CB1300X Ribbon sebagai sebuah flat tracker yang garang sekaligus elegan. Gaya flat tracker terlahir sebagai dirt bike. Biasa dipakai kejuaraan balap dengan medan tanah liat dengan sirkuit yang bundar atau oval. Gaya modifikasi flat tracker ini biasanya menggunakan mesin kecil dan ban dual purpose. Aliran ini muncul di Amerika sekitar tahun 1950-an. Konsep custom flat tracker punya banyak penggemar tersendiri di tanah air. Nah, kali ini agak sedikit berbeda. Gue nemuin modifikasi flat tracker yang sudah dimodifikasi full karbon. Mesin 1300 dengan ban gunboat untuk aspal. Sedikit keluar pakem untuk sebuah flat tracker, tetap enak diulas di segmen Two Wheelers Modification kali ini. Halo bro. Halo Surprise bro. banget nih gue ketemu Sama-sama bro Taufik. Apalagi dengan modifikasi alat tracker nih. Gue Taufik dari LMT Modification. Motor Honda ini basicnya Honda 1300X yang gue modifikasi jadi gaya flat track. Gokil banget sih, racing banget nih looknya. Gimana? Gue mau nanya nih bro, transisi dari cruiser ke flat tracker nih apa aja sih? Gue modifikasi transisi dari cruiser ke flat tracker menyesuaikan dengan gaya sama lifestyle. Biasanya kan cruiser tuh kayak bapak-bapak banget gitu kan, penampilan santai, duduk santai gitu. Kayaknya nggak masuk banget konsepnya sama gue gitu. Makanya dari beberapa pilihan yang paling cocok, terus dari tanya-tanya temen-temen cari referensi gambar segala macam, akhirnya jatuh cintalah sama gaya flat track ini. Kayaknya banyak banget nih yang ngebuat gue penasaran nih sama motor ini nih. CB1300 Banyak banget kan nih. ya. Motor ini dikirimin dari Makassar dengan kondisi mengenaskan. Mesin mati, bodi berantakan, gak karuan. Pas sampai sini ya, motor ini nyender di tembok yang kayak rumah itu sedang dalam proses renovasi. Jadi kayak ada banyak semen-semennya gitu waktu datang. Tadi kan bro udah bilang nih, motor ini mati total nih. Terus kok bisa sih ngidupin ini motor? Gimana sih caranya bro? Ini motor kan tahunnya tahun 98. Entah mungkin tahun 2000 sekian motor ini mengalami kerusakan mesin atau apa gitu kan. Sehingga mereka mencoba untuk memperbaiki. Dan zaman dulu kan masih sangat keterbatasannya, baik dari hubungan keluar, cari spare part dan segala macamnya. Nah akhirnya pas gue cek segala macam, bongkar total mesin segala ya, kayak CDI-nya mati, kiproknya mati, ECU-nya mati. Itu akhirnya beberapa bagian gue order memang dari luar. Yang pertama konsepnya itu gue fokus mesinnya dulu dihidupin, karena percuma kita rapin motor kalau nggak hidup kan nggak bisa dipakai juga kan. Jadi Terus mesinnya udah beres, kita perbaiki, baru konsepnya dimulai sih dari situ. mesin CB1300X ini membuat menjadi flat tracker jadi unik dan elegan karena mesin dari CB1300X tergolong rare banget dengan kombinasi warna gold, terus ada karbonnya, perpaduan warna yang lainnya ngebuat motor ini menjadi elegan. Dan nama motor ini tuh jadi kill bill yang ngebuat flat tracker pas cocok di CB1300X ini. Ada kesulitan gak sih bro untuk ngebangun konsep flat tracker ini? Ada beberapa spare part yang nggak ada di motor ini. Kayak contohnya water pumpnya nggak ada. Terus CDI-nya kita nggak tahu mati atau nggak, dan ternyata mati juga. ECU-nya pun seperti itu juga. Jadi gue pelan-pelan gue telusurin gitu satu-satu, step by step. Nah itu udah mulai masuk order. Yang pasti 1000% apa yang gue cari itu semuanya nggak ada di sini. Lalu di bagian engine, kayak sehernya, ringnya, semuanya macet total, dan itu harus gue overhaul. Nah itu pun tetap gue harus order lagi keluar. Nah kesulitannya mungkin di situ hunting-huntingnya. Dan di Jepang pun, negara asalnya motor ini, mungkin nggak semudah apa yang kita bayangin untuk ngedapetin spare partnya. Itulah sangat tingkat kesulitannya. Berarti kesulitannya spare part ya? Bro, Bro Pik, tadi kan sudah jelasin nih ya tentang mesin dan luarannya nih. Terus apa aja sih yang sudah dimodifikasi di motor CB1300 flat tracker Bro Pik nih? Untuk motor ini sisanya yang terpakai sama gue itu velg, frame, arm belakang, shock breaker depan, dan mesin. Sebagian keseluruhannya gue ganti total untuk modifikasinya. Kalau flat tracker kan paling kelihatan di bentuk modelnya ya.
Makanya ini bajunya ganti semua. Yang pertama ini kita buat ulang, lampunya pun kita custom. Jadi bagian apa nih, frame depannya nih, terus front fender, gas tank, rear fendernya sama sekalian kursinya juga udah dirubah menyesuaikan gaya flat track. Terus mesinnya tadinya kan di sini nih perlu bagian filter udara apa segala macem kan. Nah ini gue bikin open kayak gini, terus filternya pakai open filter. Jadi udah nggak ada filter udara apa segala macam, rubah total deh bagian sininya nih. Terus untuk bagian akinya di sini tadinya lengkap juga. Makanya gue rubah, gue sempurnain untuk bagian aki. Di bagian mana nih? Di sini nih cara ngebuka belakangnya, dari sini dipencet. Nah, ngebukanya ditarik gitu. ini akinya harus pakai aki kering. Oh, aki kering. Tidur, Model apa nih, bro? Model aki kering aja. Aki kering kan biar nggak ada maintenance, airnya pun nggak kebuang. Makanya gue bisa posisinya tidur gini. Oh, jadi lebih simpel kelihatannya. Iya, terus sektor penambahannya paling penggantiannya di stang. Oh, di stang. Stangnya gue pakai brand Protaper Fat Bar. Kebetulan dia pun koplingnya udah pakai sistem hidrolik. Oh, di hidrolik. Udah pakai oli. Yang gue lihat nih motor ini sangat elegan banget ya dengan kombinasi flat tracker di CB 1300X. Dan ada beberapa part yang sudah diganti dari belakang sampai depan yang sudah dijelaskan. Terus ada penambahan dari part-part karbon yang makin sangar dan bentukannya seperti ini. Menurut gue cocok sih untuk konsepnya, rapih dan lebih menarik. Terus bro, tadi kan udah jelasin nih semuanya. Nah, gua terpicut nih sama bagian karbonnya nih. Bro, kayaknya udah bagian karbonnya nih. Nih karbonnya bikin di mana nih bro? Bikin di sini pastinya. Oh sendiri, bikin sendiri nih? Iya, bikin sendiri. Tapi gini, material yang gue pakai untuk modifikasi motor ini sebenarnya dari plat. Udah jadi plat, konsepnya udah bagus, tangkinya udah nggak ada bocor, udah dicoba segala macam, baru gue lapisin karbon. Oh, jadi lapisin karbon lebih ini lagi ya? Iya, waktu itu pun terkonsep kira-kira pakai warna apa ya, tadinya kayak gitu. Mayoritas kadang orang gaya-gayanya antara warna terang atau gelap, Dove, gunmetal, atau terang sekalian. Kalau Harley biasanya gaya-gayanya warnanya orange mungkin ya gitu. Nah terus akhirnya kalau karbon gimana gitu, kayaknya oke. Dan yang pakai karbon gaya ini mungkin waktu itu nggak ada, kira gue cobalah terapin pakai gue lapisin karbon tuh di motor ini. Paling gue kasih aksen-aksen kayak model gold atau stripping gold. Tadi kan kita sudah bicarain tentang karbon nih bro. Ada gak sih perawatan khusus di karbonnya nih? Karena kan kalau kata orang jangan karbon nih, takutnya nguning nih. Memang benar, memang benar. Menguning itu karena panas. Jadi baiknya sih saran gue ya kalau dipakai atau parkir jangan sering-sering dijemur di tempat panas sih. Bro Opik, kayaknya knalpot ini beda dari yang lain nih, flat tracker ini. Oh iya. Nah, ini knalpot kan Austin Racing nih, katanya nih. Iya. Konsepnya tuh gimana sih? Biasanya kan gaya flat track tuh tenaga bawahnya diutamain. Nah, kenapa akhirnya kita pakai knalpot yang gaya sekarang ini lebih enak performan bawahnya? Karena pendek, udah gitu free flow gitu. Sirkulasi udaranya pun lebih lancar dan dia lebih pendek. Kalau pendek memang biasanya dia untuk mengutamakan trek pendek. Kalau panjang biasanya kan trek panjang gitu. Terus kalau soal knalpot performance-nya tuh dapat gak sih? Jadi kalau untuk performanya dapat banget dengan gaya knalpot seperti ini. Nah untuk Austin sendiri nih bro, ini PNP gak sih Austin Racing-nya di motor CB 1300? Iya, jadi kebetulan kalau ini kita memang order sendiri nih untuk exhaust tip-nya nih. Oh, untuk exhaust tip-nya, iya. Nah untuk headernya memang gua custom. Oh header custom sendiri? Custom, karena kita beli pun nggak ada. Gitu, jadi akhirnya custom. Kok nggak ada undercoil-nya sih? Jadi gini, waktu gue konsultasi untuk pembuatan header ini udah gue pengen maksudnya seminim mungkin turun ke bawahnya. Karena ini basicnya nih nggak terlalu tinggi. Ini kerendahan. Jadi kalau gue lapisin pakai itu lagi rendah banget gitu. Resikonya terlalu mentok-mentok terus dan motor lebih kelihatan lebih ceper lagi. Terus gitu. bagian shock breaker yang Bro Opik, ini kan
Shocknya nih Ganti. sebelumnya apa ya dari motor? Kalau standar bawaan motor sih Showa. Oh, Showa. Nah kemarin menyesuaikan, akhirnya beberapa kali ganti, cocoknya pakai brand Ohlin ini. Ohlin ya. Untuk shock breakernya. Untuk menunjang performanya lah ya, masih lebih oke. Lampunya semuanya nyala, itu nomor satu banget sih gue kalau modif-modif gitu ya. Kayak lampu depan, lampu dim, lampu sen. Lampu sen juga ya? Lampu sen gue pasang di sini, memang. Karena kalau di samping sini kan dari sisi depan, samping, belakang kelihatan. Orang lihat. Iya. Lampu remnya pun hidup semua. Kan ini cc-nya 1300 nih. Iya. Kan rata-rata flat tracker biasanya cc-nya tuh nggak segitu kan? Iya. Nah, ini yang menurut gue ya, ini cc-nya lumayan besar nih. Ada nggak sih yang lebih besar agak lagi? Ini ya, mayoritas gaya-gaya flat track mungkin kalau di sini gitu ya, kalau di Indonesia atau di Jakarta, rata-rata kebanyakan under cc 1300. Tapi kalau gue lihat basic di luar gitu ya, wah mereka mungkin cc-nya jauh lebih besar gitu. Kayak di Amerika misalkan Indian aja udah bikin motor gaya track ini basic cc-nya udah 1500, mungkin ada yang juga 1300, ada juga mungkin yang 1700 juga ada. Karena mungkin di sini karena keterbatasan motor kali ya. Memang kalau menurut gue jujur di bawah 1300 tuh idealnya. Kenapa? Motor enteng. Lebih enak dikendarai, lebih aerodinamis, mungkin terus lebih nyatu sama badan, sama lebih ringan kan, otomatis. Jadi untuk lincah segala macam lebih oke. Nah, gue pengen tahu nih Bro Opik, kira-kira berapa lama sih pengerjaan ini motor dan butuh budgetnya tuh berapa? Full pengerjaannya kurang lebih mungkin sama order barang sekitar 6 bulanan sampai finish dari bangke. Until finish tuh sekitar 6 bulanan sampai selesai. Dan untuk budgetingnya sebenarnya gue kalau ngomong budget tuh agak-agak gimana ya, karena modifikasi itu kan nggak bisa dinilai harganya sebenarnya. Tapi mungkin untuk motor ini kurang lebih sekitar 3 digit lah biaya pengerjaan modifikasi. Kan motor udah keren banget nih, udah unik ya kan, terus gue terkesima. Ada gak sih lu pemikiran untuk buat kontes ini di motor Bro Opik? Sebenarnya sih pengen, cuma waktunya sih. Pengen tertarik gitu ya? Pengen tertarik, cuma terkadang waktunya. Pengen sih pengen pasti. Tips buat bisa flat tracker seperti ini tuh apa sih? Tips yang sedikit bisa kita sharing gitu ya untuk modifikasi flat track. Pertama itu basic motornya sebenarnya yang kita harus perhatikan. Motor apa yang cocok kita modifikasi untuk gaya flat tracker ini. Dan kedua mungkin dari postur tubuh kita juga. Kenapa? Untuk dapetin posisi riding style dan kenyamanan buat kita sendiri. Yang ketiga itu segi safety. Terus yang keempat mungkin budgeting ya. Kenapa kita omongin? Karena modifikasi ini untuk hobi, untuk kesenangan. Jangan suatu saat kita modif, budget kita terkendala, akhirnya jadi masalah. Arti modifikasi nih menurut Bro Opik apa sih? Modifikasi itu kesenangan buat gue. Modifikasi itu gue banget. Dan yang membuat gue sampai sekarang ini semangat, seneng hidup, berusaha segala macam karena modifikasi itu. Nah, untuk kedepannya nih ada gak sih buat ngebangun motor lain nih selain flat tracker? Pasti ada. Dan gue orangnya paling seneng cari-cari yang lain. Referensi tapi gue juga harus menyesuaikan dengan postur badan juga. Jadi terkonsepkan semuanya. Jadi gaya apa sih ini yang enak buat riding, yang suatu saat gue pakai nggak pakai nyusahin kayak gitu-gitu. Terima kasih nih Bro Opik udah ngebolehin gue nge-review motornya nih yang top banget lah. Boleh gak nih gue cobain motornya nih Bro Opik? Nggak boleh. Boleh dong. Boleh dong. Boleh. Kalau untuk posisi ridingnya tuh udah pas ya, tingginya tuh 174 cm sampai ke bawah itu cocok banget. Jadi nggak nyusahin juga buat pengendara motornya. Stangnya juga oke, nggak terlalu nunduk, tapi pas untuk handlingnya. Dan pengeremannya juga tadi gue udah jajal, pengeremannya itu disesuaikan juga sih sama posisi ridingnya, jadi pas
Jangan lupa nih, like dan subscribe di channel Black Experience. Dan juga komen nih, motor apa lagi yang mau di-review, silahkan di komen di bawah. Dan bila ada teman-teman kalian juga yang motornya sudah dimodifikasi atau di-build, tinggal di komen aja. Gua Mohaldilan cabut, jangan lupa di Twilers Modification selanjutnya. Bye!